kemudian klik tabel. Baik, penyisipan tabel dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan menyorot langsung jumlah kolom dan jumlah baris yang akan kita buatkan ke tabel kita. Sebagai contoh, saya akan membuat 4 kolom dan 5 baris. Seperti ini, langsung kita klik saja. Maka tabelnya langsung jadi. Dengan ukuran kolom yang sama, ukuran baris yang sama. Baik, itu cara pertama. Kita hapus dulu. Kemudian cara kedua, masih dari menu insert. Kemudian dari menu table, cara kedua, kita dapat menggunakan menu insert table. Dari kotak dialog yang muncul, kita dapat mengisikan jumlah kolom yang akan kita buatkan pada number of column. Misalnya saya akan buat 4 kolom. Kemudian jumlah baris kita isikan pada number of rows. Misalnya saya isikan 6 baris. Berikutnya di bagian bawahnya ada bagian auto fit behavior. Ada 3 pilihan. Yang pertama, fix column width. Kemudian kedua, auto fit to content. Kemudian yang ketiga, auto fit to window. Kita akan pilih yang pertama. Masih terlihat kecil karena teksnya belum ada. Saya coba isi. Lebar kolom akan menyesuaikan teks terpanjang pada kolom tersebut. Saya isi kolom kedua, ketiga, dan yang terakhir. Untuk data pertama, misalnya saya buat nomor 1. Untuk NIM, misalnya saya buat 1932002. Bisa diperhatikan, lebar kolom akan mengikuti teks terpanjang pada kolom tersebut. Misalnya di sini untuk nama saya isikan ya, kembali ukuran kolom nama akan menyesuaikan dengan teks terpanjang pada kolom tersebut. Kemudian untuk kolom berikutnya, maka sekali lagi ukuran kolom akan mengikutkan teks terpanjang pada kolom tersebut. Saya rasa sampai di sini kita bisa memahami. Kita lanjutkan kembali. Cara berikutnya masih dari menu insert table, kemudian insert table kembali.
hal yang pertama kita lakukan di sini adalah menggambar terlebih dahulu garis luar daripada tabel kita. Jadi kita akan menggambar secara manual. Tetapi yang pertama kita buat adalah garis luar dari tabel kita seperti ini. Jadi kita tentukan lebarnya atau tinggi dari tabel kita. Kemudian kita lepas. Setelah jadi, maka selanjutnya kita akan membuat kolom dan baris. Pertama kita akan membuat kolom dulu. Misalnya saya buat kolom pertama lebar di sini. Cukup saya klik dari atas, saya tarik ke bawah. Kemudian kolom berikutnya saya klik dari atas, saya tarik ke bawah. Kolom berikutnya juga demikian. Nah, kemudian kita akan membuatkan baris. Saya klik dari kiri, saya tarik ke kanan seperti ini. Kemudian baris berikutnya saya klik dari kiri, saya tarik ke kanan seperti ini. Atau kita bisa hanya membuat baris pada beberapa kolom saja. Cukup tarik dan tentukan dia sampai di kolom mana, kemudian kita lepas. Demikian juga dengan yang lain, boleh kita buat. Di sini ada menu Excel Spreadsheet. Saya klik. Jadi Excel Spreadsheet nanti akan menyisipkan lembar kerja Excel di dalam lembar kerja Microsoft Word kita. Di mana kita ketahui bersama bahwa lembar kerja Excel memang berbentuk tabel. Bantu yang ada di tabel Excel ini agar nanti menghasilkan tabel yang sesuai yang kita inginkan. Caranya dari menu View, kemudian hilangkan checklist pada Grid Lines. Ya, garis-garis bantunya sudah hilang. Nah, selanjutnya kita akan membuat bentuk tabel kita ini menjadi tabel yang sebenarnya dengan menambahkan bingkai pembatas atau istilah Excelnya border.
sebagai sebuah objek gambar, walaupun datanya bisa kita rubah. Kita kembalikan saja ke ukuran semula. Ya, itu tadi menggunakan Excel spreadsheet. Nah, berikutnya kita akan menyisipkan tabel dengan menggunakan menu Quick Tables. Nah, di sini Microsoft Word menyediakan beberapa format tabel yang sudah disediakan yang kita tinggal gunakan. Contoh, saya klik salah satu, misalnya with subheads 2, saya klik saja. Maka secara otomatis tabel itu akan dibuatkan sesuai dengan format yang tadi beserta dengan data-datanya. Hal yang akan kita lakukan selanjutnya adalah menghapus bagian-bagian tertentu yang mungkin nanti akan kita sesuaikan dengan tabel kita. Saya rasa sampai di sini saja, nggak usah kita ubah semua ya. Plus, kemudian diikuti dengan tanda minus sebanyak yang kita inginkan. Jadi nanti banyaknya tanda minus yang kita buat itu akan menentukan ukuran dari kolom kita. Oke, misalnya saya tambahkan sebuah tanda plus sebagai pembatas kolom, saya tambahkan tanda minus, saya tambahkan tanda plus sebagai pembatas kolom, saya tambahkan tanda minus, saya tambahkan lagi tanda plus, saya tambahkan lagi tanda minus, dan terakhir saya tutup dengan tanda plus. Jadi harus dibuka tanda plus dan ditutup dengan tanda plus. Setelah itu kemudian saya enter. Secara otomatis simbol-simbol yang kita buat tadi akan dikonversi menjadi bentuk tabel satu baris dan beberapa kolom. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara untuk menambah baris berikutnya. Cara untuk menambah baris berikutnya cukup kita meletakkan kursor di kolom terakhir dan baris terakhir, kemudian menekan tombol tab pada keyboard kita. Ya, satu baris kosong sudah tambah. Demikian seterusnya, letakkan kursor di kolom terakhir, baris terakhir, kemudian tekan tombol tab.